Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham CPO, dan ada dua saham yang direquest oleh Bapak Ibu ya. Pertama itu TAPJI, kedua DSNG, ketiga BWPT, keempat Getsco, kelima LSIP, keenam Ali, ketujuh SSMS, ke-8 SIM, ke-9 JAR, ke-10 TBLA, ke-11 Smile, dan terakhir Suri. Langsung saja ke saham pertama, itu ada TAPJI yang ditutup di harga 645 menguat 3,2%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya TAPJI diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikanya, TAPJI akhirnya nutup gap dividen. Selamat bagi Bapak Ibu yang sudah hot ya. Di grup Borneo Trader sudah saya infokan juga, bahkan di grup Borneo Trader itu beli dari sudah dari 550, 560, 600, dan juga waktu itu di 670 saya sudah infokan kalau Bapak Ibu sabar boleh di hot untuk dapat capital gain. Dan juga bagi Bapak Ibu yang belum punya, saya infokan ambil dividennya yang kalau nggak salah berapa kemarin tuh 91, berarti di 12% ya turunannya kemarin tuh. Nah, 14% ambil dividennya, plus saya bilang nanti akan ada capital gain. Nih, nanti saya screenshot ya. Ada catatannya di grup Borneo Trader. Dan TAPJI ini satu-satunya andalan saya di sektor CPO. Ya, saya nggak pilih LSIP, Ali, tapi ya memilih TAPJI. Dan sekarang udah floating profit lagi. Untuk TAPJI memang lambat gerak, lama ya, bisa jadi salah satu penghuni portofolio saya bilang waktu itu untuk TAPJI disimpan tahun ini ya. Yang waktu beli di atas pun saya bilang tinggal approach down nanti di 550 ke bawah sampai 500. Kalau dia ke 500 pun ambil tambah. Dan sekarang udah nutup gap. Saat ini akan menguji 680 tembus. Dia akan mematahkan tren downtrendnya semenjak Agustus 2022. Berarti 2 tahun yang lalu. Kalau ditutup berarti 2 tahun dia sudah turun dalam. Ya, kalau ditarik tren dari bawah ini ya udah di retest. Tinggal retest sekali lagi. Sisiran atau neckline keduanya ini kalau dia break udah rally. Jauh ya. Apakah tahun ini bisa all time high? Kita lihat nanti dengan perkembangan bisnisnya dan fundamental untuk TAPJI ya. Saat ini aman TAPJI. Kalaupun ternyata gagal dia menembus 680, TAPJI akan sideways. Jadi 600 tuh harusnya jadi sandaran supportnya. Keterlaluan sih kalau turun lagi ya saat ini untuk TAPJI. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Minggu kemarin itu volumenya 2 kali lipat biasanya. Ya saatnya bangkit, saatnya Agustus uji 680, 700 itu untuk TAPJI ya. Seperti itu aja untuk TAPJI. Kalau dilihat time frame bulanan ya, selesai nih, kemungkinan besar Agustus swing atas. Itu aja untuk TAPJI. Lanjut, ada DSNG yang ditutup di 710 menguat 2,89%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikanya, untuk DSNG juga berhasil menembus kembali resistennya 700. Apakah ini bisa terkonfirmasi? Oh bukan, belum ya. Neckline-nya itu 720. Nah kalau dari dulu 2000 berapa? 2022 itu 2720. Kalau tembus gas, dan ya ini sebenarnya sih potensi tembus, tapi saya itu nggak suka karena volumenya tuh rapi seperti sisir. Nggak tahu nih di maintain atau seperti apa ya. Jadi ya itu tadi salah satu juga saya memilih TAPJI lebih menarik. SNG juga kasih capital gain dan dividen ya. Habis bagi dividen langsung, kalau nggak salah langsung profit tuh. Jadi seperti itu untuk DSNG masih oke, menarik. Cuman kalau ditanya boleh beli nggak? Sebenarnya boleh, tunggu ada koreksi-koreksi tipis. Sekarang pakai supportnya 650. Nah, jadi sudah bisa terhitung lah bagi Bapak Ibu yang minat ya. Ini kan 650, 660 nih.
710. Jadi kalau ada koreksi 2% 3% tuh udah mulai cicil aja. Kalau Bapak Ibu yakin instingnya nih naik, dia koreksi ya kesempatan kumpulin. Pakai support 650 untuk stop loss kalau mau pakai stop loss. Kalau dilihat ini kan di time frame weekly-nya itu ada pola pattern flag dan targetnya itu bisa jauh 880 900. Kalau melihat ditarik lebih panjang juga dia ini sudah ngebase cukup lama dan kemungkinan besar terkonfirmasi di Agustus bisa jadi tembus 750, gas ke atas, targetnya view lebih panjang, targetkan sampai akhir tahun atau bisa juga tahun depan 1100 1200 itu bisa terjadi. Coba hitung risk reward dari harga sekarang cukup dalam memang cut lossnya kalau di bawah 600 ya, tapi mestinya di bawah 650 tuh buang aja daripada nunggu lama ya. Tuh kalau beli harga sekarang tuh cut lossnya 11% dengan reward minimal 2 kali lipatnya 850 dan bisa 6 kali lipatnya dengan sentimen mungkin nanti harga CPO tembus lagi 4000 ke arah 4400. Ini kan CPO lagi membentuk bisa jadi pola ascending triangle ya. Kalau dia tembus 4400, nah kebetulan itu juga harga tertinggi semenjak 2022, cukup oke juga nih ya. 2022 ya, ya 2 tahun yang lalu dia break udah ke atas. Dan Bapak Ibu perhatikan CPO itu terus membentuk low yang lebih tinggi. Nah ya, tinggal ya mudah-mudahan lah tahun ini sekali lagi coba tembus 4400, sepertinya akan confirm dan siap-siap 4400 untuk CPO. Jadi untuk DSNG oke, sebenarnya DSNG ini kalau Bapak Ibu ketinggalan kumpulin kalau dia ada koreksi. Menarik nih. Cuman Bapak Ibu perhatikan nih. Volumenya itu dari 2020 tuh rapi seperti sisir, nggak tahu nih ada ya, tadi nggak tahu ada corporate action apa di DSNG. MACD-nya golden cross arahnya atas dan Bapak Ibu perhatikan ya, ini ada hidden bullish divergence yang sempurna. Harga sahamnya naik, MACD-nya turun. Nih, tarik aja dari sini juga turun kan? Kalau di sini juga nih naik. Nah, udah kelihatan nih hidden bullish. Jadi momentumnya tembus 750 digas ke atas jauh arahnya. Perjalanannya untuk DSNG ya minimal 850 tuh ada potensi upside 20% itu minimal. Siapa tahu terjadi di Agustus ini. Kita lihat nanti DSNG. Disclaimer silakan dianalisa kembali. Lanjut. Ada BWPT yang ditutup di harga 53 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya BWPT ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya BWPT cukup oke ya. Terus membentuk higher low higher high, tapi lebih aman kalau dia tembus 56 dulu. Ya, karena mau ke 60, mau ke 100, kalaupun mau tarikan bandar ke atas, harusnya lewat dulu 5556 kan. Gak mungkin lompat langsung dari 53 ke 60, 70. Kan enggak. Jadi tunggu di atas saja lebih aman. Kalau yakin dengan BPT saat ini, pasang langsung auto stop loss di 50. Udah 6% cut loss saja. Pejam mata kalau yakin ya. Tapi disclaimer ini sama risk. Itu aja untuk BPT. Lanjut. Ada Getco yang ditutup di harga 89 menguat 1,13%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Getco di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Getco aman. Berpeluang besar ini. Kalau sekali lagi tembus 95 atau 90 berapa nih? 93 ya. Udah gas ke atas. Supportnya masih sama 87. Kalaupun Bapak Ibu ada yang kegocek di hari Kamis, ya udah itu di luar kendali ya. Gak bisa juga kita memastikan dia kembali rebound. Yang seperti ini nih jarang-jarang terjadi. Jadi jangan disesalin ya, tinggal buyback. Kalau Bapak Ibu masih yakin, oh ini kayaknya saya kena gocek, yakin ya udah buyback aja. Ya. Contohnya mana nih? Yang seperti ini nih jarang-jarang terjadi. Kalau dia memang jebol support ya biasanya 70% jebol support.
Yang seperti ini nih 30%, masa Bapak Ibu mau yang ngikutin cuman 30%-nya? Selebihnya turun lebih dalam kan? Ya bangun sistem trading dulu Bapak Ibu ya. Pokoknya minggu ini kalau dia tembus 95 atau 94 minimal udah sinyal ke atas lah. 110 120 arah. Kita lihat nanti ya. Kalau pandangan saya hari ini atau minggu ini arahnya 90 berapa tadi? 94 95 ya untuk Getco. Kita lihat. Lanjut ada L-SIP yang ditutup 3860 menguat 3,61%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di box resminya L-SIP ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. L-SIP juga bagus, sudah mematahkan trend downtrend dan arahnya atas. Udah terjadi pola important L shoulder. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Kalau dia akan membentuk pola important L shoulder tuh harusnya nggak jebol support kan. 800 dijaga. Tektok tuh. Cuman beberapa hari tuh mepet. Dia turun naiknya cuman 15 poin. 815 ke 825. Bahkan ya paling 830. Dan trendline downtrend sudah dipatahkan, aman nggak? Aman. Harusnya aman. Dia juga bagi dividen dan dividennya lumayan besar ya. 4% dan ditutup dan sekarang sudah capital gain nggak lama cuman 2 minggu. Oh, lebih 2 minggu ya. 3 minggu. Nggak masalah. Profit targetnya kalau jalan ini nutup gap atasnya ini di Agustus 925 ya, sangat mungkin nggak ya, ada peluang. Kalau menurut saya tahun ini SIP akan menembus 950-nya. Cuman ada prosesnya ya. Ya sekarang lah Bapak Ibu kumpulin kalau minat. Kalau mau pakai stop loss spare jauh aja. Mungkin 8%-an. 9% lah. Pokoknya jebol 800 buang aja. Dengan reward ya minimal 9% nih. Kalau menurut saya 950 ini ada potensi diujinya di Agustus kalau benar ISG bullish cukup kuat. Ya, itu aja untuk L-SIP. Kalau dilihat time frame weekly-nya bagus, volume juga bagus, 3 kali lipat volume minggu sebelumnya. Dan ini kalau seperti ini nih bukan hidden bullish divergence ya, tapi bullish divergence biasa, regular divergence. Kalau MACD-nya atau indikatornya yang naik. Yang hidden bullish divergence itu tadi seperti apa ya? Getco apa DSNG ya? Lupa lah tadi. Coba lihat ya. DSNG ya. Nah ini yang hidden bullish. Kenapa? Apa sih bedanya hidden dan regular divergence? Kalau hidden bullish divergence itu sahamnya naik. Ya, harga sahamnya naik, MACD-nya turun. Nah, itu perlawanannya. Itu hidden bullish divergence yang saya baca. Tapi kalau Bapak Ibu melihat yang reguler tuh yang penting hidden bullish divergence juga ya silahkan. Gak ada yang salah kok. Nah itu ya. Dan yang regular divergence itu yang seperti ini tadi. Apa tadi? Ali. Maaf, sorry. L-SIP. Ya. Mana? Nih kalau time frame weekly-nya. Harga sahamnya turun, MACD-nya melawan ke atas. Nah, itu hidden bullish divergence. Bullish divergence biasa. Seperti itu. Ya. Untuk L-SIP juga bagus. Sinyal CPO uptrend di Agustus itu. Lanjut ada AALI yang ditutup di harga 6025 menguat 3,87%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di box resminya AALI ada akumulasi walaupun tipis. Kalau berita CPO itu belum ada ya. Biasa aja nih. Nah, impor sawit 2 hari yang lalu hari Jumat berarti memang ada kenaikan 1,49% ya biasa. Berita-berita biasa ya. Cuman memang sektornya lagi ada inflow. Seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu tahu info yang lebih detail boleh tulis di kolom komentar biar saya pin. Biar teman-teman yang lain juga tahu apa yang menjadi alasan atau men-trigger saham-saham CPO ini naik. Ali bagus. 5.800 support harus dijaga. Jadi kalau ada koreksi-koreksi tipis kesempatan ambil, targetnya nutup gap dividen. Ada peluang ya, cuman berapa bulan tuh, 3 bulan yang biasa lah. 3 bulan itu pendek ya. 6 bulan pun habis dividen capital gain itu pendek. Setahun itu biasa. Jadi apalagi cuma 3 bulan Bapak Ibu dapat dividennya berapa? Waduh, oh lumayan ya, 3%an dividennya. Oh enggak nyampe, 2,5 aja. Tapi ya lumayan. 3% siapa ngasih kan?
Itu aja untuk Ali ke atas. Targetnya nutup gap dividennya di Agustus itu sangat mungkin terjadi. Itu aja untuk Ali. Stop lossnya kalau Bapak Ibu mau ya gagal bertahan di atas 5.750 buang aja. Mungkin 3,5%, 4%. Oh enggak, 4% sih ini. 5% dengan reward minimal 1,5 kalinya. 8,25% untuk Ali. Lanjut. Ada SSMS yang ditutup target 1080 menguat 2,36%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya SSMS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SSMS ini biasanya di maintain ya. Ini saham repo. Kalau saya lihat kurang menarik. Cuman ya kalau CPO bangkit lagi juga untuk SMS. Ya kalau Bapak Ibu mau beli ya jangan nunggu naik. Sekarang nekat. 1050 pakai supportnya. Udah kalau dia pola dead cat bone gagal ke bawah dulu. Apakah mungkin pola dead cat bone ya kita lihat nanti ya. Untuk SSMS karena SMS sudah naik ya ini Bapak Ibu lihat dia mancing retail ya karena Bapak Ibu juga lihat volumenya rapi seperti sisir itu tandanya biasanya corporate exchange-nya itu repo di maintain biar selalu ada transaksi aktif sahamnya setiap hari. Saat ini ya Bapak Ibu tuh kena bantai ya dipancing naik optimis atas nggak pakai stop loss. Kalau buy on breakout ya saya kalau seperti ini saya nggak berani buy on breakout. Lihat apa alasan yang menjadikan saya tidak berani buy on breakout karena history itu sangat mungkin terjadi lagi. 70% biasa terjadi. Dia naik V-shape habis itu dibantai turun. Dia naik V-shape ya siap-siap apalagi sudah memberikan sinyal. Kalaupun misalnya saya ada kebeli ya, karena melihat indikator lain, oh ini kayaknya buy-nya bisa nih. Ya pasti saya pakai stop loss, nggak dalam. Ya, karena ada neckline di 1250 ya saya stop loss di bawahnya mungkin di 1220, 3,5%. Daripada saya di bawah, kalau kita terus berharap sekarang 17% kira-kira mudah nggak cari gantinya. Untuk kalau kita cut loss mudah nggak gantinya 17% dalam waktu dekat, dalam seminggu. Pasti susah. Memang setiap hari ada aja saham yang naik. Mungkin 17%, 20% atau seminggu naik 17%, 20%. Tapi kan kita analisanya pasti susah untuk mencari saham seperti itu. Lebih mudah ya kita mencari saham yang berpotensi naik cuman 2,5%, 3%, 5% dalam seminggu. Ya, itu kenapa menjadi alasan saya pakai stop loss. Memang awal-awal saya lagi trial dan error itu rugi terus. Hampir rugi terus. Tapi karena terus mencoba akhirnya nemu juga. Keuntungan saya salah satunya juga ya bikin analisa di YouTube. Ya itu makin mempercepat saya untuk lebih cepat memahami. Ya seperti itu. Yang penting kalau Bapak Ibu mau belajar pasti bisa. Cuman prosesnya siap lewati dulu. Bisa dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan yang sudah professional trader itu pernah 8 tahun dalam posisi sebelumnya itu loss, profit loss, dan kebanyakan loss. Kalau ada yang bilang setahun udah konsisten, ya mungkin hoki. Atau ya keberuntungan dia cepet paham. Tapi rata-rata 3 tahun. Ya, jadi kalau Bapak Ibu baru 5 bulan, nikmati prosesnya. Kalau takut pakai uang besar, kalau ya pakai dana-dana yang siap stop loss saja. Dari kecil ke besar, pelan-pelan naikin step. Ibaratnya juga ya seperti sekolah. Dari kelas 1 SD naik ke kelas 2 itu kan beda-beda pelajarannya. Seperti itu juga kita sudah bisa melewati level kelas 1 dengan uang misalnya 5 juta misalnya. Kita naikin ke level 2 dengan uang 10 juta misalnya. Itu pasti beda lagi kan. Nah di situ apalagi yang Bapak Ibu lawan. Ya sistem trading pasti akan lebih bagus. Psikologis yang akan mengganggu Bapak Ibu lebih besar. Kenapa? Semakin besar uang semakin psikologis mengganggu. Nah itu makanya harus naik steps demi step seperti naik tangga. Seperti itu ya. Itu aja. Untuk SSMS saat ini lebih skip. Lanjut. Ada SIM yang ditutup target 390 menguat 1,03%. Kalau dibongkar semuanya SIM didistribusi. Langsung saja ke teknikanya. SIM juga bagus. Ada potensi tembus 400 minggu ini. Berani nargetkan minggu. Tembus
400, targetnya 420. Semoga 1-2 minggu ke depan untuk SIM. Itu aja. Lanjut. Ada JAR yang ditutup di harga 254 menguat 5,83%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di belakangnya JAR ada akumulasi. JAR ini juga di maintain. Dia biasanya kalau retail banyak, tiba-tiba sahamnya turun. Cuman nggak tahu sekarang apakah ini benar-benar bisa serius naik. Saya juga dulu trading di JAR. Cuman sekarang saya lihat ya itu tadi pergerakannya. Kalau kita masuk banyak, retail masuk banyak tuh tiba-tiba turun dalam, bisa 1 menit tuh turun beberapa papan. Nah itu yang saya nggak suka ya, seperti itu. Karena nggak mungkin juga kita makan semua saham di market. Ada yang nggak kita suka pergerakannya, ya jangan dipaksa jadi suka, biarin aja, skip aja, karena masih ada saham yang lain. Itu yang membuat kita kadang yang suka mau balas dendam, sudah kalah misalnya di saham itu masih mau coba balas dendam. Yang kita lawan kan pasti lebih hebat. Itu ya, itu aja untuk JAR saat ini. Kalau secara teknikal selama nggak jebol 240 lagi aman aja. Itu aja untuk JAR. Lanjut, ada TBLA yang ditutup di harga 705 menguat 1,43%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau broker semuanya TBLA sama antara akumulasi distribusi. Langsung saja ke teknikanya, TBLA baru aja tembus resisten. Aman nggak? Aman. Tapi kalaupun false break, Bapak Ibu bisa average down kalau niat average down di 660, 670. Misalnya false break koreksi minggu ini, kesempatan ambil karena ada berpotensi tetap akan menembus lagi 700-nya. Target selanjutnya 780. 800 lah kita targetkan. Ya, ada potensi upset sekitaran 14% untuk TBLA. Itu aja. Lanjut, ada Suri yang ditutup di harga 135 menguat 0,74%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Suri ada akumulasi. Tapi ini kayak kemungkinan besar crossing barang. Cuman saya nggak tahu pergerakannya ya, nggak lihat harian. Volume besar sahamnya nggak kemana-mana, ini crossing. Kelihatannya ya, tapi kalau Bapak Ibu, saya yakin tuh itu akum. Pokoknya nggak usah pakai 111, jebol 126, buang aja tuh. Pakai support terdekatnya, nggak usah jauh-jauh. Ya, jebol buang. Itu aja. Kalau ditanya menarik nggak? Kurang menarik. Ya, walaupun memang ada akumulasi. Tapi ini sepertinya crossing barang. Jadi skip aja lah untuk Suri ya. Kalau Bapak Ibu minat tadi 126 supportnya. Itu lanjut saham terakhir Smell yang ditutup di harga 60 menguat 1,69%. Dan transaksinya cuma 189 juta. Skip, nggak menarik menurut saya Smell. Ya, kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau di belakang semuanya Smell ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikanya, Smell ada akumulasi. Kalau Bapak Ibu yakin Smell 57, buang aja 56. Udah. Paling 8% lah cut loss. Targetnya mana? Tarik 75-80. Dah, gitu aja. Ya. Kalau dilihat dari perdagangan 2 hari sebelumnya itu terus membentuk high low. Sepertinya sih ada akum nih. Cuman kita lihat aja lah pergerakannya. Stop lossnya tadi 6%, 47%. Dalam ya. 55, 8% lah. Ya udahlah. Target reward 26%. Jadi risk reward 1/3. Kalau Bapak Ibu berminat ya silahkan untuk Smell. Ya, menarik gak? Kurang, tapi ada sinyal lah mencoba naik minggu ini untuk Smell. Itu aja, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, atau pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.